Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Eni Susanti. Kali ini kita akan membahas tentang fotosintesis. Fotosintesis adalah salah satu cara makhluk hidup autotrof untuk mendapatkan makanannya sendiri. Fotosintesis terjadi dengan bantuan cahaya. Ada beberapa jenis makhluk hidup yang melakukan fotosintesis, yaitu beberapa jenis bakteri, beberapa jenis alga, dan semua tumbuhan hijau. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan yang memiliki daun selain berwarna hijau? Apakah mereka tidak melakukan fotosintesis? Tunggu dulu, jangan langsung mengambil kesimpulan. Karena ternyata, warna pada tumbuhan itu bukan berdasarkan warna yang diserapnya, melainkan warna cahaya yang dipantulkannya. Jadi, jika daun berwarna hijau atau kuning, maka sebenarnya daun tersebut memantulkan warna hijau dan kuning. Jika warna daun tersebut adalah merah, maka daun tersebut memantulkan cahaya berwarna merah. Nah, seperti kita tahu bahwa cahaya tampak itu terdiri dari merah, kuning, jingga, hijau, dan biru. Mejiku hibinio. Jadi, warna-warna yang tampak itu berdasarkan warna yang dipantulkannya. Pada organisme fotosintetik eukariotik yang juga dikenal dengan organisme fotoautotrof, reaksi kimia fotosintesis terjadi di dalam struktur khusus pada sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Fotosintesis terdiri dari dua rangkaian reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Di dalam kloroplas terdapat struktur yang menyerupai tumpukan koin yang disebut tilakoid, yang dikelilingi ruang berisi cairan yang disebut stroma. Reaksi pembentukan glukosa, yaitu siklus Calvin, terjadi di stroma. Reaksi terang terjadi di tilakoid. Pada sebagian besar organisme fotosintetik, tilakoid terdiri dari sepasang fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Tugasnya menghasilkan energi yang akan digunakan stroma untuk membuat gula. Fotosistem pada tilakoid terdiri dari rangkaian molekul pigmen dan molekul klorofil yang mengabsorpsi foton cahaya. Dalam molekul pigmen, cahaya yang diabsorpsi mengeksitasi elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Fotosistem akan menyalurkan energi eksitasi yang dikumpulkan molekul pigmen ke pusat reaksi, molekul klorofil, yang kemudian akan meneruskannya ke serangkaian protein yang terletak di membran tilakoid. Foton cahaya menumbuk fotosistem 1 dan fotosistem 2 secara bersamaan. Mari kita amati dahulu apa yang terjadi pada foton yang menumbuk fotosistem 2. Elektron berenergi dilewatkan dari pusat reaksi fotosistem 2 ke sebuah rantai transport elektron. Elektron yang hilang dari fotosistem 2 digantikan dengan elektron yang berasal dari proses yang disebut dengan fotolisis. Pada proses ini terjadi oksidasi molekul air serta pelepasan elektron dan oksigen. Ketika elektron melewati rantai transport elektron, energi dari elektron tersebut digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid, menciptakan gradien konsentrasi. Gradien ini memberi energi pada ATP sintase untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP. Elektron berenergi rendah yang meninggalkan fotosistem 2 dipindahkan ke fotosistem 1. Dalam fotosistem 1, elektron berenergi rendah tersebut diberi energi ulang dan dilewatkan melalui rantai transport elektron dan digunakan untuk mengubah NADP positif menjadi NADPH. Ketika kloroplas menerima suplai foton yang stabil, molekul NADPH dan ATP dengan cepat disalurkan ke jalur metabolisme di stroma. ATP dan NADPH yang dibentuk selama reaksi terang digunakan di dalam stroma sebagai bahan bakar reaksi siklus Calvin. Siklus Calvin terdiri dari serangkaian reaksi yang mereduksi CO2 untuk menghasilkan 3 fosfogliserat.
Siklus Calvin terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, fiksasi karbon. Pada tahap ini, CO2 melekat ke ribulosa 1,5-bifosfat, menghasilkan intermediate berkarbon 6 yang segera pecah membentuk 2 molekul 3-fosfogliserat. Tahap kedua, reduksi. Pada tahap ini, terjadi serangkaian reaksi menggunakan elektron dari NADPH dan beberapa ATP untuk mereduksi CO2. Tahap ketiga, regenerasi penerima CO2 atau RUBP. Dalam serangkaian reaksi kompleks, rangka karbon 5 molekul G3P disusun ulang menjadi 3 molekul RUBP. Tiap kali ketiga tahap tersebut berlangsung, 5 molekul gliseraldehid 3-fosfat digunakan untuk membentuk kembali 3 molekul ribulosa 1,5-bifosfat. Gliseraldehid 3-fosfat yang tersisa kemudian digunakan untuk membuat glukosa, asam lemak, dan gliserol. Dibutuhkan 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat untuk membuat 1 molekul glukosa fosfat. Dengan demikian, satu siklus Calvin harus berulang 6 kali untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Molekul ini membuang gugus fosfatnya dan menambahkan fruktosa untuk membentuk sukrosa. Glukosa fosfat juga merupakan molekul awal yang harus ada untuk mensintesis amilum dan selulosa. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.